Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah pengambilan keputusan manajerial ini, kami ingin mempresentasikan dengan materi ruang lingkup pengambilan keputusan manajerial dan situasi-situasi saat pengambilan keputusan. Sebelumnya yang saya hormati dosen pengampu Ibu Dr. Dewi Nusaningrum, MSI. Kami dari kelompok 1 ingin memperkenalkan diri. Saya sendiri Bagas Pratama Putra dan teman-teman saya Ade Helga dan Aisyah. Keputusan merupakan sebagai suatu pilihan tindakan antara berbagai aksi atau tindakan yang memenuhi satu atau lebih tujuan. Merupakan suatu hal yang sangat menentukan bagi beberapa pihak yang terkait oleh dampak suatu keputusan. Oleh karena itu, pengambilan keputusan menjadi fungsi yang utama bagi seorang pemimpin, baik di sebuah perusahaan ataupun lembaga publik. Kemampuan pembuat keputusan dalam memutuskan sebuah keputusan sangat terkait dengan kualitas dari keputusan itu sendiri, di mana sebuah keputusan yang baik akan diterima oleh semua pihak yang terkait dengan keputusan, dan output dari keputusan akan mengacu pada tujuan dibuatnya keputusan tersebut. Pengambilan keputusan tentunya juga didasarkan pada tujuan dari keputusan itu dibuat. Tujuan dari keputusan akan mengacu pada pencapaian target yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Misalnya, target penjualan, target pengurangan biaya, jumlah merger atau akuisisi terhadap perusahaan lain, dan sebagainya. Bagi lingkup suatu organisasi, pilihan aksi akan dipilih berdasarkan pada pencapaian tujuan dari organisasi. Pilihan-pilihan yang tersedia memerlukan suatu keputusan dalam menentukan satu pilihan. Oleh karena itu, kemampuan dalam pengambilan keputusan bagi suatu organisasi akan memberikan dampak bagi keberlanjutan organisasi itu sendiri. Efektivitas dari tujuan organisasi akan sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu keputusan diambil dan bagaimana keberlanjutan dari hasil pengambilan keputusan. Tujuan organisasi akan tercapai dan fungsi serta komponen organisasi akan terjaga bila keputusan yang diambil adalah keputusan yang bermutu. Pengambilan keputusan yang dilakukan haruslah berlandaskan pada fungsi dan tujuan dari pengambilan keputusan itu sendiri. Secara lebih jelas akan dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama itu ada fungsi pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan sebagai suatu keberlanjutan dari cara pemecahan masalah, antara lain memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Pangkal dari semua aktivitas manusia yang sadar dan terarah secara individual maupun secara kelompok, baik secara institusional maupun secara organisasional. Yang kedua, sesuatu yang bersifat futuristik atau menyangkut keadaan masa yang akan datang yang efeknya berlangsung cukup lama. Tujuan pengambilan keputusan. Tujuan pengambilan keputusan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama ada tujuan yang bersifat tunggal, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan hanya menyangkut satu masalah. Artinya, sekali diputuskan tidak ada kaitannya dengan masalah lain. Yang kedua itu ada tujuan yang bersifat ganda, terjadi apabila keputusan yang dihasilkan itu menyangkut lebih dari satu masalah. Artinya, bahwa satu keputusan yang diambil sekaligus memecahkan dua masalah atau lebih yang bersifat kontradiktif atau yang bersifat tidak kontradiktif. Model pengambilan keputusan manajemen. Pengambilan keputusan tentunya dilakukan secara ilmiah, artinya berdasarkan kaidah atau metode ilmiah. Metode ini digunakan agar hasil dari pengambilan keputusan bersifat objektif, sehingga memberikan hasil yang optimal. Langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah merupakan langkah yang sistematis untuk melakukan penelitian, dan banyak dilakukan di lingkungan ilmu-ilmu ekstensa dan sosial. Secara lebih jelas, langkah-langkah dalam melakukan metode ilmiah dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan atau mendefinisikan persoalan.
merupakan tujuan dari penelitian supaya terarah. Masalah yang akan diangkat atau coba dipecahkan harus dinyatakan secara jelas dan fokus, dan biasanya dibuat dalam bentuk pertanyaan. Misalnya, apakah ada pengaruh yang berarti antara jumlah biaya iklan terhadap jumlah barang yang terjual? Lalu yang kedua itu ada lakukan penelitian. Tahap ini merupakan suatu studi literatur atau studi untuk mencari model pemecahan dari masalah yang sudah ditetapkan sebelumnya. Bentuk pemecahan masalah atau model penelitian ini akan menjadi alat analisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Lalu yang ketiga itu ada kembangkan hipotesis. Hipotesis merupakan dugaan dari penelitian untuk dijadikan sebagai arahan dari penelitian. Yang keempat itu ada uji hipotesis. Tahap ini merupakan pengujian baik secara model penelitian atau statistik setelah data atau informasi dari apa yang diteliti telah dimasukkan ke dalam model penelitian. Lalu yang kelima itu ada analisis hasil, merupakan analisis dari hasil pengolahan model penelitian berdasarkan kerangka berpikir yang telah dicari dalam studi literatur. Lalu yang keenam itu ada tarik kesimpulan. Membuat kesimpulan atas masalah yang telah ditetapkan dan jawaban yang didapat dari hasil penelitian. Oke, salah satu metode pengambilan keputusan yang berdasarkan metode ilmiah adalah berdasarkan pengambilan keputusan manajemen. Tahapan ini merupakan proses pengambilan keputusan yang ilmiah dan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama itu ada rumuskan persoalan keputusan. Perumusan masalah ini menjadi penting sebagai batasan dari proses pengambilan keputusan yang akan dibuat. Lalu yang kedua, kumpulkan informasi. Informasi yang dimaksud di sini itu adalah tentang penyebab dari munculnya masalah di atas. Identifikasi penyebab masalah yang muncul bisa memberikan gambaran yang lebih jelas dan bisa mempersempit atau memfokuskan tindakan pemecahan masalah yang akan diambil. Lalu yang ketiga, cari alternatif tindakan. Seperti dijelaskan di atas, informasi akan memberikan langkah konkret yang akan diambil dalam memecahkan masalah yang ada. Langkah tersebut disebut dengan tindakan. Tindakan dibuat atas beberapa pilihan sebagai alternatif pilihan tindakan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pilihan atas tindakan yang akan memberikan hasil atau cara yang paling diinginkan. Lalu yang keempat, ada lakukan analisis alternatif yang mungkin dilakukan. Analisis atas berbagai alternatif tindakan dilakukan berdasarkan kemungkinan pada situasi masa depan bila mana tindakan tertentu dipilih. Hasil analisis sangat memudahkan pengambil keputusan di dalam memilih alternatif yang terbaik. Karenanya, kegiatan analisis berusaha memisahkan mana alternatif yang harus dipertahankan karena memenuhi syarat tertentu dan mana yang harus ditinggalkan karena tidak memenuhi syarat. Lalu yang kelima, pilih alternatif terbaik. Pengambilan keputusan pada akhirnya harus memilih salah satu dari berbagai alternatif tindakan. Dasar dari pemilihan alternatif ini adalah tujuan dari suatu keputusan dibuat. Misalnya, seorang pedagang ingin memaksimumkan keuntungan, maka akan diambil keputusan yang akan memberikan keuntungan tertinggi. Lalu poin terakhir itu yang keenam, ada laksanakan keputusan dan evaluasi hasilnya. Setelah dipilih alternatif terbaik, pada akhirnya keputusan akan dijalankan. Proses selama keputusan dijalankan akan dilakukan evaluasi sebagai bahan masukan atas proses pengambilan keputusan dan evaluasi terhadap pilihan tindakan yang dijalankan. Nah, di sisi lain,
Simon dalam Fahmi tahun 2013 itu mengatakan pengambilan keputusan berlangsung melalui 4 tahap, yaitu yang pertama intelligence, yang kedua design, yang ketiga choice, dan yang keempat itu implementasi. Nah, intelligence ini adalah proses pengumpulan informasi yang bertujuan mengidentifikasi permasalahan. Lalu desain adalah tahap perancangan solusi terhadap masalah. Biasanya pada tahap ini dikaji berbagai macam alternatif pemecah masalah. Lalu choice ini adalah tahap mengkaji kelebihan dan kekurangan dari berbagai macam alternatif yang ada dan lalu memilih yang terbaik. Lalu yang terakhir itu ada implementasi. Implementasi ini adalah tahap pengambilan keputusan lalu melaksanakannya. Lalu selanjutnya ada situasi keputusan. Situasi yang dihadapi keputusan terbagi dalam 7 situasi kemungkinan, yaitu yang pertama ada situasi kepastian atau certainty, yang kedua ada situasi ketidakpastian atau uncertainty, yang ketiga situasi di bawah resiko atau under risk, lalu yang keempat situasi di mana pengambil keputusan berhadapan dengan lawan tunggal dalam kondisi pengambil keputusan hanya mempunyai tujuan tunggal dan strategi lawan dapat diidentifikasi sehingga respon strategi dapat disiapkan. Lalu yang kelima, situasi di mana pengambil keputusan memiliki tujuan jamak sehingga harus mencari solusi terhadap prioritas berbagai tujuan tersebut. Lalu yang keenam, itu ada situasi di mana pengambil keputusan adalah sekelompok orang. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, itu ada situasi kompleks di mana lawan sendiri dari beberapa pihak. Nah, dalam mengantisipasi situasi yang dihadapi oleh pengambil kesimpulan, itu terdapat teori yang dapat menjadi alat bantu menghadapi situasi tersebut. Yaitu yang pertama itu ada teori rasional komprehensif. Teori pengambil keputusan yang paling dikenal dan mungkin pula yang banyak diterima oleh kalangan luas ialah teori rasional komprehensif. Unsur-unsur utama dari teori ini dapat dikemukakan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pembuatan keputusan dihadapkan pada suatu masalah tertentu yang dapat dibedakan dari masalah-masalah lain atau setidaknya dinilai sebagai masalah-masalah yang dapat dibandingkan satu sama lain. Lalu yang kedua, tujuan-tujuan, nilai-nilai atau sasaran yang mempedomani pembuat keputusan amat jelas dan dapat ditetapkan rankingnya sesuai dengan urutan kepentingannya. Lalu yang ketiga, berbagai alternatif untuk memecahkan masalah tersebut diteliti secara seksama. Lalu yang keempat, akibat-akibat atau biaya dan manfaat yang ditimbulkan oleh setiap alternatif yang dipilih untuk diteliti. Yang kelima, setiap alternatif dan masing-masing akibat yang menyertainya dapat diperbandingkan dengan alternatif-alternatif lainnya. Lalu yang keenam, pembuat keputusan akan memilih alternatif dan akibat-akibatnya yang dapat memaksimasi tercapainya tujuan, nilai, atau sasaran yang telah digariskan. Teori rasional komprehensif ini banyak mendapatkan kritik terutama dari seorang ahli ekonomi dan matematika bernama Charles Lindblom. Beliau ini secara tegas menyatakan bahwa para pembuat keputusan itu sebenarnya tidaklah berhadapan dengan masalah-masalah yang konkret dan terumuskan dengan jelas. Lalu yang kedua itu ada teori inkremental. Teori inkremental ini dalam pengambilan keputusan itu mencerminkan suatu teori pengambilan keputusan yang menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan atau seperti dalam teori rasional komprehensif. Dan pada saat yang sama teori ini merupakan teori yang lebih banyak menggambarkan cara yang ditempuh oleh pejabat-pejabat
pemerintah dalam mengambil keputusan sehari-hari. Pokok-pokok teori incremental ini dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu yang pertama, pemilihan tujuan atau sasaran dan analisis tindakan empiris yang diperlukan untuk mencapainya dipandang sebagai sesuatu hal yang saling terkait daripada sebagai sesuatu hal yang saling terpisah. Lalu yang kedua, pembuat keputusan dianggap hanya mempertimbangkan beberapa alternatif yang langsung berhubungan dengan pokok masalah, dan alternatif-alternatif ini hanya dipandang berbeda secara incremental atau marginal bila dibandingkan dengan kebijaksanaan yang ada sekarang. Lalu yang ketiga, bagi tiap alternatif itu hanya sejumlah kecil akibat-akibat yang mendasar saja yang akan dievaluasi. Keempat, masalah-masalah yang dihadapi oleh pembuat keputusan akan didefinisikan secara teratur. Pandangan incrementalisme ini memberikan kemungkinan untuk mempertimbangkan dan menyesuaikan tujuan dan sarana serta sarana dan tujuan sehingga menjadikan dampak dari masalah itu lebih dapat ditanggulangi, bahwa tidak ada keputusan atau cara pemecahan yang tepat bagi tiap masalah. Batu uji bagi keputusan yang baik terletak pada keyakinan bahwa berbagai analisis pada akhirnya akan sepakat pada keputusan tertentu, meskipun tanpa menyepakati bahwa keputusan itu adalah yang paling tepat sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Pembuatan keputusan yang incremental itu pada hakikatnya bersifat perbaikan-perbaikan kecil, dan hal ini itu lebih diarahkan untuk memperbaiki ketidaksempurnaan dari upaya-upaya konkret dalam mengatasi masalah sosial yang ada sekarang daripada sebagai upaya untuk menyodorkan tujuan-tujuan sosial yang sama sekali baru di masa yang akan datang. Keputusan-keputusan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pada hakikatnya itu merupakan produk dari saling memberi dan menerima dan saling percaya di antara berbagai pihak yang terlibat dalam proses keputusan tersebut. Lalu teori ketiga atau teori yang terakhir itu ada teori pengamatan terpadu atau mixed scanning theory. Penganjur teori ini itu adalah ahli sosiologi organisasi Amitai Etzioni. Beliau ini setuju terhadap kritik-kritik kepada teoritisi incremental yang diarahkan pada teori rasional komprehensif. Akan tetapi, ia juga menunjukkan adanya beberapa kelemahan yang terdapat pada teori incremental. Misalnya, keputusan-keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan menganut model incremental akan lebih mewakili atau mencerminkan kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang kuat dan mapan serta kelompok-kelompok yang mampu mengorganisasikan kepentingannya dalam masyarakat. Sementara itu, kepentingan-kepentingan dari kelompok-kelompok yang lemah dan yang secara politis tidak mampu mengorganisasikan kepentingannya praktis akan terabaikan. Studi kasus yang kelompok kami pilih adalah dari jurnal Joshua Raymond Tanarante Toding yang berjudul Model Pengambilan Keputusan Strategis Taksi Citra dalam Menghadapi Persaingan dengan Taksi Online di Kota Malang. Pada tahun 2010 sampai 2011, mulai muncul bisnis e-commerce dalam sektor layanan transportasi, yaitu transportasi online. Dengan kemunculan transportasi online ini, taksi citra yang beroperasi di Kota Malang mengalami penurunan, baik dari operasional dan permintaan konsumen. Hal tersebut membuat pimpinan dari taksi citra untuk segera mengambil keputusan untuk permasalahan yang terjadi. Kemudian, dalam model pengambilan keputusan strategis taksi citra dalam menghadapi persaingan dengan taksi online lainnya, model pengambilan keputusan strategis dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahap identifikasi, yaitu reconnection dan diagnosa. Yang kedua, tahap pengembangan, yaitu search rutin dan design rutin. Kemudian yang ketiga, tahap seleksi, screening rutin, evaluation rutin, dan otoritas. Pengertian dari tahap 3 tersebut akan dijelaskan pada slide berikutnya.
Di sini pada tahap identifikasi, Taksi Citra baru mulai mengenal masalah dengan dimulai dari menurunnya pendapatan bulanan, yaitu pada tahun 2016 yang disebabkan oleh hadirnya dan beroperasinya taksi online. Di sini ada reconnection, yaitu adanya penurunan pendapatan bulanan secara drastis sebesar 50% yang dialami oleh Taksi Citra dimulai sejak tahun 2016. Kemudian di Anoxa, yaitu dari penurunan tersebut, seluruh Departemen Taksi Citra melakukan pembahasan mengenai permasalahan secara mendalam, turunnya pendapatan bulanan secara drastis. Kemudian pada tahap pengembangan, manajer beserta manajemen Departemen Taksi Citra mencari solusi untuk mengatasi persaingan dengan taksi online. Sini ada search rutin. Pencarian solusi dilakukan melalui rapat rutin yang diikuti semua departemen manajemen Taksi Citra untuk mencari solusi agar dapat meningkatkan pendapatan bulanan kembali seperti semula. Kemudian desain solusi yaitu dilakukan melalui rapat bagian departemen. Hasil dari rapat rutin tersebut ialah beberapa alternatif yang dapat dilakukan Taksi Citra untuk menghadapi persaingan dengan taksi online lainnya. Alternatif yang dimaksud ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan aplikasi MyCitra. Yang kedua, bekerja sama dengan Gokar atau Gojek Kota Malang. Yang ketiga, bekerja sama dengan Grab atau Grab Kota Malang. Yang keempat, sosialisasi program tanda kutip tanpa tarif minimal. Yang kelima, membuat paket jalan-jalan full day bersama Citra Taksi dengan tarif khusus. Dan yang terakhir, menyediakan kendaraan plat hitam untuk rental selain taksi. Dan kemudian pada tahap seleksi, manajer mengajukan ke-6 alternatif yang sudah dirunding oleh para manajemen Departemen Taksi Citra kepada pimpinan. Di sini ada screening. Manajer melakukan pengajuan hasil rapat kepada pimpinan setelah rapat rutin dan tahunan terkait alternatif-alternatif yang ada dalam menghadapi persaingan dengan taksi online lainnya dan langsung diputuskan untuk melaksanakan ke-6 alternatif tersebut. Kemudian evaluasi, yaitu dalam evaluasi ini pimpinan beserta seluruh Departemen Taksi Citra mengevaluasi ke-6 alternatif yang sudah diimplementasikan. Dan yang terakhir, otoritas. Pimpinan Taksi Citra masih memegang penuh kendali untuk pengambilan keputusan terhadap 6 alternatif yang sudah berjalan. Terdapat satu alternatif yang tidak berlanjut, yaitu pada pembuatan aplikasi MyCitra. Sekian presentasi dari kami, mohon maaf bila ada yang kurang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih.